Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Laras Tahira di podcast Aksi Nyata. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Meskipun sudah berkegiatan seharian penuh, kita balik lagi di hari Senin harus dengan mood yang lebih baik supaya bisa mengerjakan pekerjaan tuh dengan oke gitu. Tapi ini jam-jam kalau sore-sore kayak gini jam-jam pulang kerja ya, yang mungkin biasanya kamu di angkutan umum nih lagi macet-macetan. Ada nih podcast Aksi Nyata. Jadi sambil ditontonin, sambil dapat ilmu juga, dapat insight-insight baru yang pastinya insightful dong ya. Dan kalau kamu mungkin nggak nonton via YouTube, tenang aja karena podcast ini tayang di beberapa platform. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube pastinya di @partaiperindo. RCTI Plus ini sebuah aplikasi yang wajib kamu download, jadi bisa disaksiin di situ juga. Kemudian Okezone, Sindonews, inews.id dan juga website Partai Perindo di partaiperindo.com pastinya ya. Dan podcast ini bukan sembarang podcast karena kita bagi-bagi giveaway juga. Ada total hadiah 300.000, 100.000 per orang nanti bisa dapat asalkan kamu bisa komentar yang seru ya mengenai tema podcast kali ini. Tapi kamu juga jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Nah, topik kita atau tema kita di hari ini relatable sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kamu yang ingin mengumpulkan banyak pahala dan buat kamu yang kepikiran pengen membangun bisnis. Karena sudah hadir di studio podcast Partai Perindo ini seseorang yang alhamdulillah sudah sukses ya. Pastinya obstacle-nya juga banyak banget, maka nanti kita bakalan tanya-tanya lebih dalam gitu ya. Awal mula meniti karir sebagai seorang pengusaha, kemudian obstacle-nya seperti apa, tipsnya seperti apa dalam kunci meraih kesuksesan usaha dengan sedekah. Itu poin pentingnya ya. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu spesial ini. Beliau ini adalah seorang Muslim womanpreneur bernama Ibu Julianti Eskep Cimi CHE. Wow, luar biasa sekali ini ya. Selamat sore Bunda. Aku panggilannya Bunda ya. Tadi di off-air sempat briefing dulu. Bunda Anti. Bunda Anti boleh. Bunda Anti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Anti. Bunda Laras juga kah? Aku belum bunda sih, jadi- pengen ya cepet-cepet sih. Ada doanya ya, langsung aja ya kita ke situ ya. Amin langsung deh. Amin. Karena tadi di off air juga sempat ya sebelum ngobrol-ngobrol tadi udah sempat nanya-nanya juga kalau Bunda Anti ini selain seorang pengusaha, beliau juga seorang mantan atau masih perawat Bunda? Yang pasti profesi perawat tetap. Profesi perawat ya. Jadi bisa take care of baby juga. Yes, betul. Terus kemudian tadi sempat lihat-lihat juga banyak sekali lah kegiatan Bunda Anti ini gitu ya. Tapi memang basicnya awalnya Bunda Anti ini terjun ke dunia apa, kemudian sampai ada di titik seperti sekarang. Mungkin boleh ceritain sama teman-teman podcast Aksi Nyata ini. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini ada di YouTube-nya Partai Perindo. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sedikit cerita nih Bunda Anti. Mungkin lebih senangnya dipanggil Bunda Anti. Bunda Anti. Dulu awalnya saya seorang perawat gitu kan. Saya seorang perawat sampai 15 tahun. Oke. Gitu, 15 Wow, tahun. luar biasa. Mm-mm, Itu gitu. full 15 tahun menjadi seorang Iya. perawat tanpa ada bisnis sampingan apa-apa? Enggak, hanya Oke. karyawan Oke, gitu oke. kan. Nah, tiba-tiba menikah dan alhamdulillah dikaruniai anak gitu. Nah, tiba waktunya anak saya gitu ya, kebetulan namanya Nadia. Waktu itu setiap pulang kerja yang ditanya bundanya adalah, "Bunda kapan libur?" gitu. Oh, bundanya sibuk banget. Kan tahu sendiri kita kerja ya, berangkat pagi pulang sore gitu kan, apalagi rumah sakit kan sip-sipan. Iya. Gitu akhirnya Kadang ada jaga tengah malam seharian gak ada pulang yang gitu. jaga sore kan, apa Heeh. jaga malam gitu. Akhirnya yang ditanya Nadia tuh cuma, "Bunda kapan pulang? Bunda kapan libur?" gitu Iya. kan. Akhirnya di situ satu sisi yang kita sebagai perempuan pengen jadi ibu rumah tangga gitu ya. Tapi satu sisi lagi utang masih banyak gitu. Tetap mikirin cicilan ya, Cicilan Bu. banyak gitu kan. Iya, Akhirnya wajar. aduh gimana gitu ya. Sampai satu hari Nadia bilang, "Bunda aku tuh pengen Bunda tungguin aku di sekolah." Gitu. "Emang kenapa itu kayak ibu-ibu yang lain tuh Bun?" katanya, "nungguin di depan pohon mangga," katanya. Oke. Kebetulan di sekolah Nadia tuh ada garasi gitu ya, pintu pagarnya ada pohon mangga yang ibu-ibu biasa nongkrong Oke, gitu. oke. Akhirnya di situ ngomong sama suami, "Ya bilang nggak Bunda resign gitu." "Hah? Serius mau jadi emak-emak?" katanya gitu kan. Karena kan kita 15 tahun kerja gitu Iya, kan. iya.
emang kenapa alasannya? Mhm. Pengen ngurusin anak gitu Ah, awalnya iya. gitu. Tapi ya alhamdulillah qadar Allah kalau kita memilih anak keluarga ya itu dimudahkan tuh gitu. Mmm, Walaupun ada sedikit masalah waktu mau resign karena mhm, kebetulan disekolahin sama rumah sakit. oke. Jadi akhirnya kena penalti. Harusnya Mmm, dikontrak 10 tahun ya kan. Akhirnya kena penalti ya udah kita membayar penalti itu. tapi akhirnya Gitu. keluar pada saat itu? Keluar ya karena Heeh. the power of kepepet jadi Kebe akhirnya ya. Heeh. Terus? Dari situ akhirnya alhamdulillah jadi ibu rumah tangga tapi bagaimana ya kita jadi ibu rumah tangga tapi yang produktif Heeh. gitu karena Nadia udah selesai nih antar Nadia bingung kan ngapain Iya, akhirnya gabut deh. Heeh. gabut biasa emak-emak kan gitu Mhm. cicilan juga masih banyak Ah, gitu itu tuh kan yang dipikirin tuh. gitu Heeh. akhirnya coba ikut pelatihan Oke. pelatihan skill Mhm. keterampilan tentang baby spa waktu itu Oh, gitu kan langsung lah memilih baby spa ini, pijat heeh. bayi karena kayaknya kalau di bisnis anak itu nggak mungkin ada orang tua yang namanya coba-coba buat Heeh, anak heeh, pasti heeh. pengen yang terbaik gitu kan Pasti dong. akhirnya cari di mana ya yang belajar pijat bayi Mhm, gitu mhm, akhirnya dapat alhamdulillah gitu kan dari situ dapat sertifikat pelatihan pijat bayi jalanin tuh home care mhm, jadi dari satu pelatihan itu Bu nanti jalanin home care dari rumah ke rumah mhm, sampai akhirnya dari 2015 resign waktu itu mhm. 2016 ketok-ketok pintu rumah orang Bu Mmm, saya mau pijat bayi anaknya iya. alhamdulillah dari satu orang tua dua orang tua dan diterima sama banyak para pasien gitu kan dari situ berpikir kalau cuman pijat bayi cuman kita sendiri capek juga ya Mhm, barulah terpikir punya karyawan oke. gitu Ini jadi udah mulai banyak job nih? oh udah mulai tuh karena sehari udah bukan 5 lagi pasiennya Oh, 10 10, waduh capek capek juga. Iya, juga gitu kan tetap aja nggak pulang-pulang ya. Nadianya protes lagi. Mama, Bunda udah resign, bikin usaha, oke deh usaha, tapi nggak pulang-pulang juga. Nah, enggak sih tetap di jam Nadia sekolah Oh, pas gitu. Nadianya nggak Jadi ada ya? Nadianya sekolah pulang jam 4 sore Heeh, ya kan. heeh. Jadi pas jam 4 sore udah jemput duluan Mhm, gitu. mhm. Emak-emak naik motor gitu Heeh. kan. Asal jangan sen kanan belok kiri ya, Oh, Bunda itu ya. mama galau itu. Terus Nah, akhirnya dari situ ambillah karyawan lah punyalah gitu. karyawan Heeh. gitu kan. Ya memang awal kita bisnis tuh jujur aja waktu itu Bunda Anti ditertawakan Heeh, kenapa? sama teman-teman karena jadi tukang pijat. Oh, kenapa Kan emang? dulunya kita kerja di rumah sakit gitu. Oke. Keren gitu kan. Kenapa pijet bayi? Bukan Nah, pijet macam-macam. iya tetapi kan namanya di orang Indonesia kan tetap bilangnya tukang pijat Image lah katanya ya. image-nya Mhm, seperti mhm, itu mhm. gitu kan akhirnya ya itulah bermodal mental baja jadi akhirnya ya gitu karena kepepet juga Iya, kan iya. gitu kan kalau cuma jadi ibu-ibu ya kita dapat sih penghasilan dari suami tapi Mhm. nggak punya lebih Iya gitu kan sih, jadi kalau kita mhm. mau lebih ya kita harus punya skill Yes. salah satunya keterampilan ini gitu Mhm, jadi mhm. ya akhirnya malunya dibuang aja deh gitu Mhm. akhirnya dengan mental baja dari rumah ke rumah home care gitu kan alhamdulillah bisa membantu para bayi-bayi para Mhm. ibu-ibu gitu dari situ punya karyawan satu dua enak ternyata punya karyawan Mhm. gitu pas punya karyawan ternyata ditinggal karyawan aduh sedih Gara-gara karyawannya pinter I jadi buka see. sendiri gitu Gara-gara udah dapet ilmu nih, dapet ilmu dapet ya. ilmu Berarti ini salah satu permasalahan awal ketika mempunyai betul, bisnis sendiri. gagal kalau Bu Nanti bilang saat Oke. itu karena Bu Nanti berpikir hanya skillnya aja. Ternyata Mhm. kita menjadi seorang pembisnis itu bukan hanya skill, Mhm. tapi kita bagaimana soft skillnya nih, Mhm. bagaimana punya karyawan bisa loyal, ya nggak gitu kan? Mhm. Bagaimana karyawan itu mau tetap kita perintahkan tuh mau lo ikut aturan Iya, kita iya. gitu ya. Itu karena kita nggak punya soft skillnya. Mhm. Dari situlah belajar lagi. Jadi saat Bu Nanti gagal itu yang Bu Nanti lakukan belajar sampai akhirnya gelarnya nggak terasa sampai S2 gitu kan. Belajar Nggak lagi terasa ya? belajar. Iya, iya, iya. Gak terasa loh. Kita satu gelar aja tuh kayaknya gimana ya gitu. Besok mau lanjut lagi S3 gitu kan. Jadi Iya. terus karena gagal itu jadi setiap hari nyarinya ya dengan banyaknya masalah itu membuat kita jadi bangkit gitu. Ada Jadi pemicunya. betul. Jadi terima kasih sama masalah. Terima kasih sama masalah. Betul, betul Jadi sekali kita ya. belajar gitu. Dari situlah mulai bangkit dengan banyaknya karyawan gitu. Alhamdulillah 2018 bangkit lah dengan nama EBSCO. EBSCO ini Ya, adalah Entrepreneur Baby Spa Community. Jadi EBSCO. membangun komunitas para entrepreneur baby spa yang ada di Indonesia sampai di Malaysia juga ada pesertanya gitu kan. Jadi akhirnya Bu Nanti bukan hanya sebagai terapis pijat bayi. Jadi Bu Nanti juga sebagai trainer. Ya, sekarang udah gitu. trainer. Sekarang yang ngeledekin tukang pijat, hei
I'm an entrepreneur now. With- Dulunya jadi terapis, akhirnya sekarang jadi owner. Jadi owner, gitu. alhamdulillah ya, namanya perjalanan hidup seperti itu. Ya, betul. Tapi kalau dari sekian banyak obstacle yang mungkin udah dijalani oleh Bunda Anti gitu ya, dan mungkin beliau ini adalah sosok yang tidak pernah melupakan yang namanya sedekah gitu ya. Dan kalau kita tahu kan mungkin pengertian sedekah itu luas sekali gitu kan ya. Ada mungkin sedekah apa namanya uang lah bisa dibilang seperti itu. Ada sedekah waktu, kalau nggak salah tuh aku pernah dengar gitu ya, sedekah ini sedekah itu. Tapi mungkin untuk basicnya sendiri, sedekah itu apa sih Bunda Anti? Oke, ya terima kasih banyak nih kalau ngomongin sedekah luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau Bunda Anti selalu kata quote-nya orang tua, Ibu Bunda Anti selalu bilang hidup itu kita ngontrak loh Iya. di dunia gitu. Jadi akhirnya kalau Bunda Anti bilang quote-nya sedekah itu adalah kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk berbagi kebahagiaan buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya bahagia itu sederhana. Jadi dengan kita memberikan kebahagiaan bisa lewat senyuman, bisa kita lewat mendoakan orang, ya enggak? Itu sedekah juga ya? Sedekah juga gitu, bisa juga kita memberikan ilmu, itu juga sedekah gitu kan. Jadi kalau Bunda Anti dari orang tua selalu bilang coba kita bahagiakan orang deh, gitu kan. Jadi saat kita bisa membahagiakan orang gitu, disitulah kebahagiaan kita. Karena kemuliaan kita adalah di kebahagiaan orang lain. Jadi tugas kita adalah dalam hidup adalah bahagiakan orang lain. Kitanya bisa bahagia nggak? Ya karena kita sudah bahagia gitu. Karena kita sudah bahagia, otomatis kita pengen membahagiakan orang. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Walaupun utamanya. mungkin terlihatnya tidak bahagia, tapi mungkin balik lagi ya, kita harus selalu bersyukur sama yang kita punya ya. Betul banget, syukur ya, betul. Bersyukuri. Jadi pada saat kita sudah bahagia, kita bisa bersyukur dan mulailah kalimat kata cukup ya. Cukup. Ya cukup gitu. Karena Allah selalu bilang bukan Allah ngasih lebih, bukan, tapi Allah kata cukup gitu. Karena dengan banyaknya ya proses kehidupan ya Bu, nanti bisa bilang kok sekarang kok bisa banyak bersedekah ini ya, karena jujur aja kalau sharing cerita di awal Bunda Anti kerja 15 tahun gitu ya, dengan banyaknya cicilan ya, sempat mau resign aja takut mau bayar cicilan rumah, sempat rumah Bunda Anti tuh disita bank gitu karena nggak bisa bayar cicilan gitu kan. Nah jadi di situ Bunda Anti berpikir oh nyari duit itu tuh nggak pernah cukup ya, ngejar mulu gitu kan, sampai akhirnya Bunda Anti ada satu ayat yang mana tuh di situ dikatakan gitu kan, di surat Al-Baqarah di 276 itu dibilang kita musnahkan, kata Allah musnahkan riba ya kan, tapi suburkan sedekah katanya. Dari kalimat itu yang Bunda Anti bilang oh iya berarti kita suruh musnahkan riba loh. Dari situlah Bunda Anti kenapa kok bisa mulai berani banyak sedekah itu ya, karena salah satunya kita dulu kerja tuh ngejarnya harta gitu kan, itu nggak pernah cukup gitu. Pas Bunda Anti menyuburkan dengan membiasakan sedekah itu, dari yang sedekah pas gajian misalnya 10% Bunda Anti gitu kan, dari sedekah itu kok Allah kok masih ngasih lagi gitu. Jadi akhirnya dengan banyaknya perjalanan sedekah itu membuat Bunda Anti bilang sedekah itu membuat kita jadi lebih kaya sebenarnya. Lebih luas lagi kita bisa mendapatkan rezeki ya. Betul. Kalau kita memberikan rezeki untuk orang lain juga. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita sendiri juga ya Bunda. Setuju banget gitu. Gitu loh. Jadi ya manfaat sedekahnya tadi sudah sudah dijelaskan lah oleh Bunda Anti gitu. Jadi kita sebagai manusia yang tidak pernah merasa cukup ini harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa kesusahan, bukan kesusahan sih sebenarnya. Ada orang yang berpikir kalau lah kita aja tuh masih susah untuk beli ini beli itu, tapi kok masih diwajibkan aja sedekah. Akhirnya kepikiran lah misalnya abis dapat rezeki oke kita sedekah, tapi mungkin bulan depan aduh kayaknya nggak sedekah dulu deh, kayaknya masih ada keperluan A B C D. Untuk rutin itu tuh susah sekali gitu Bunda. Nah ini gimana tipsnya nih supaya kita tuh rutin bersedekah ya, meskipun tidak seberapa, at least kita ngasih sebagian harta kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Ya betul banget, itu yang membuat kita tuh terlalu takut. Padahal Allah udah yakin, kata Allah itu maha kaya gitu. Jangan pernah takut gitu kan, karena saat kamu menitipkan rezeki pada aku akan balikin lebih kok gitu. Kenapa kamu takut gitu kan? Jangan sedekahnya sekarang bulan ini segini aja. Itu yang membuat kita maaf jadi kufur nikmat gitu ya nggak? Tapi kita selalu banyak katakan bersyukur, dan kita selalu, kalau Bunda Anti tipsnya adalah di awal satu, Bunda Anti dari awal selalu katakan kalau namanya
tabungan, makanan harian itu Bunda Anti yang nomor 2 nomor 3. Jadi sedekah itu yang nomor pertama gitu. Kayak misalnya kita dapat gaji, contohnya kita gaji 1 bulan misalnya 10 juta misalnya gitu kan. Nah, sedekah dulu 10% gitu kalau Bunda Anti tuh dulu gitu ya. 10% itu udah di apa namanya diposkan gitu. Nah, Iya, dari dialokasikan lah gitu ya. dialokasikan dulu. Nah, baru deh tuh untuk makan, untuk tabungan gitu. Dan ternyata dengan beriringnya waktu tuh ternyata sedekah 10% tuh sedikit gitu. Ih, ternyata kok ada rezeki yang tiba-tiba datang loh gitu. Yang kita pikir gaji kita cuma 10 juta gitu. Ternyata pada saat kita sedekah kok Allah ngasih kita jadi bukan 10 juta gitu. Ih, ternyata kok ternyata cukup ya, berkah. Jadi ternyata akhirnya yang kita cari bukannya banyaknya tapi berkahnya ini gitu. Jadi cara konsistennya adalah jangan pernah kita takut akan bersedekah duluan gitu. Jadi sedekah itu di awal dulu gitu. Sedekah di awal baru kita sisihkan untuk yang lainnya gitu. Jadi memang kita ada komitmen ya gitu, karena Allah itu suka dengan hamba yang istiqomah gitu, walaupun mungkin setannya banyak ya gitu kan, jangan utang kita masih banyak ini. Ya itulah sifat manusia kan, setan itu demen mengganggu, tapi Allah udah jelaskan gitu kan di dalam Al-Quran gitu kan, imbalannya aku yang akan memberikan gitu kan. Jadi apa yang kamu takutkan gitu kan, Allah maha kaya loh gitu. Saat kita memberi lebih, kata Allah aku akan lebih lagi gitu kan. Jadi ya nggak ada yang perlu ditakutin sih ya. Santai Pokoknya harus aja. konsisten. Pokoknya Allah suka dengan hamba yang rutin gitu kan itu. Jadi prioritas gitu Prioritas, ya kalau betul. ngomongin soal sedekah gitu. Jadi kalau bisa dibilang kapan sih waktu terbaik untuk bersedekah? Kapanpun. Kapanpun. Ketika mungkin kamu mendapatkan rezeki gitu Betul. kan ya. Tapi mungkin yang sekarang teman-teman podcast Aksi Nyata yang lagi nonton nih langsung tersadar gitu ya. Semoga langsung tersadar terus akhirnya jadi mikir. Tapi apa nih first stepnya, langkah awal yang harus dilakukan untuk bersedekah ini? Gue harus sedekah kemana nih? Gue harus sedekah berapa nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu gimana tuh Bun? Ya betul banget. Jadi jangan sampai kita bersedekah tapi kita lupa. Sedekah yang pertama adalah keluarga. Iya, Gitu iya, ya. betul. Setuju. Jadi kejadiannya dulu almarhum bapak tuh meninggal 2009 gitu kan. Pas bapak meninggal tuh kan udah nggak ada pendapatan nih ya kan, Iya. ibu. Nah di situ Bunda berpikir, oh ini kayak waktu Bunda untuk membahagiakan ibu gitu kan. Akhirnya 2010 ibu bapak udah nggak ada, jadi akhirnya Bunda Anti ambil alih Jadi gitu. tulang punggung Tulang keluarga. punggung keluarga gitu. Iya. Akhirnya Bunda Anti membantu ibu. Kebetulan ibu juga memang saat itu ya memang udah nggak ada pendapatan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya di situ yang Bunda Anti perhatikan adalah keluarga. Jadi Bunda Anti bahagiakan ibu. Dan Bunda Anti janji, ya Allah izinkan saya bisa berangkat umroh sama ibu gitu kan. Jadi akhirnya di situ perjuangannya akhirnya membuat Bunda Anti yang diutamakan adalah keluarga dulu gitu. Dari ibu udah bahagia gitu. Apa yang membuat ibu bahagia, tanyakan ibu kita gitu. Jadi ibu bahagianya apa? Ibu bahagianya Anti punya waktu dan uang. Nah kan bingung nih, punya waktu dan uang gimana? Oh berarti salah satunya memang harus jadi pengusaha kalau punya waktu dan uang. Karena kalau kita jadi karyawan kan kita cuman kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu nggak ada gitu kan. Nah tapi kalau kita punya waktu dan uang, kita pilihannya adalah pengusaha gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat Allah ngizinin Bunda Anti jadi pengusaha gitu kan. Jadi bahagiakan ibu. Saat ini ibu sehat nih, jadi tiap minggu jalan-jalan, makan. Alhamdulillah gitu ya. Dari ibu bahagia, tanyakan saudara-saudara kita gitu. Jadi sedekah itu ke keluarga dulu. Iya. Ya ke adik-adik, misalnya ke kakak. Kebetulan Bunda Anti anak bontot, anak ke-6 gitu. Jadi kakak Bunda Anti yang pertama sampai nomor 5 ditanyakan, kamu udah bahagia belum gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah kerja sama Bunda Anti gitu kan. Jadi kakak-kakak juga alhamdulillah ada rezeki lah, Bagi-bagi dititipkan, rezeki, dibagikan. iya, Nah, betul. terus keponakan-keponakan dilihat juga. Nah, keponakan sekolahnya gimana? Alhamdulillah bisa biayain anak-anak atau keponakan-keponakan sekolah. Jadi sedekah itu buat keluarga dulu. Keluarga udah bahagia, baru sedekah buat tetangga. Gitu. Tetangga bahagia, orang-orang di sekitar kita ya enggak, terutama karyawan, karena Bunda Anti pengusaha punya 25 karyawan ya enggak. Jadi karyawan bahagia enggak gitu. Jadi sampai Bunda Anti tuh tanya gitu kan, kamu iri nggak kalau Bunda Anti sedekah banyak? Ya enggak, karena karyawannya udah pada ternutrisi, udah sejahtera. Kata karyawan, malah saya pengennya kayak Bunda Anti gitu. Walaupun saya kerja digaji, tapi saya juga pengen berbagi juga. Akhirnya kita jadi impact ya. Jadi dalam hidup ini kita punya dampak buat lingkungan gitu kan. Jadi yang pertama adalah sedekah buat keluarga dulu. Keluarga. Gitu. Kedua ya orang-orang terdekat, Saudara, tetangga, saudara gitu ya. Dan keluarga karyawan, dan yang paling penting nanti ya
bisa menginspirasi buat orang-orang sekitarnya. Dan alhamdulillah untuk yang hari ini podcast juga hari ini mudah-mudahan juga menginspirasi nih gitu ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan orang-orang yang jauh gitu ya, padahal mungkin di sekitar kita banyak yang susah gitu. Iya, Jadi emang terasa sekali ya Bunda ya, apalagi kalau berbicara mengenai keluarga gitu. Mungkin ada yang sudah bekerja dan sering transfer-transfer buat orang tuanya, nanti insya Allah dibalasnya tuh bisa 2 kali lipat gitu ya, bahkan nggak kita betul. sangka-sangka gitu. Jadi kalau menurut Lara sendiri sih kalau ngomongin soal sedekah ini banyak sekali keajaibannya. Nah aku tuh pengen tahu nih keajaiban-keajaiban yang pernah dialami sama Bunda Anti mengenai sedekah ini sendiri apa? Coba mungkin boleh share ceritanya nih. Aduh, kalau dengar keajaiban sedekah Bunda Ati kadang nggak berhenti bersyukur. Jadi Mhm. kalau sholat malam tuh nangis nangis gitu. Heeh heeh. Allah maha baik banget gitu. Mhm. Sederhana aja gitu. Jadi ceritanya Bunda Anti tuh sama Allah tuh sempat dinolin. Mhm. Maksudnya dinolin tuh rumah disita bank karena utang banyak gitu kan. Iya Jadi iya. akhirnya terlilit utang lah sempet Mhm gitu mhm. kan. Akhirnya kata Allah gitu, kamu riba sih kata. Udah kamu saya dibersihin nih ribanya gitu kan. Mhm. Udah saya bersihkan kamu, yang penting kamu jadi orang yang benar-benar mau berubah katanya gitu. Mhm. Akhirnya dari situ Bunda Anti pindah rumah lah, intinya pindah Oke. rumah ke rumah yang kecil gitu, Mhm. karena ya memang kita nol gitu kan, Mhm. apalagi di masa pandemik juga banyak masalah-masalah gitu kan, intinya Mhm. banyak perubahan proses hidup di situ. Nah Iya. dari situ Bunda Anti bilang sama Allah, ya Allah Bunda Anti pengen punya rumah yang agak besar Mhm. gitu kan, karena waktu kemarin rumahnya sempat dijual kan gitu, Mhm akhirnya mhm. pindah rumah yang kecil gitu kan. Terus kata Allah, buat apa rumahnya? Pengen bikin rumah Quran gitu. Oke. Rumahnya kecil 60 meter gitu Mhm. kan. Akhirnya kata Allah, oh kamu mau rumah yang agak besar? Iya ya Allah, aku pengen punya rumah besar, nanti rumahnya ini bisa buat rumah Quran gitu. Mmm. Dalam hitungan 3 bulan sama Allah dibales dengan kontan. Mhm. Bu nanti dikasih rumah yang mana rumahnya itu 2 kali lipat. Dalam waktu tiga 3 bulan bulan aja? kontan. Wah. Ya kan? Heeh. Hanya maaf, bukan hanya ya, maksudnya dengan kita mengganti rumah kita dengan rumah Quran, jadi saat ini alhamdulillah Bu Yanti punya rumah tahfiz Quran. Mhm, Saat ini alhamdulillah. awalnya udah 30 anak penghafal Quran, nambah Heeh. lagi sampai 50 Luar anak biasa, penghafal Qurannya. Udah Bu subhanallah. Nanti tingkatin lagi rumahnya Heeh gitu kan. heeh. Nah, akhirnya Bu Nanti dikasih rumah lagi yang besar lagi rumahnya sama Allah gitu, ya kan. Ih, luar biasa sekali. Gitu. Terus kemarin disedekah lagi Bu Nanti ngerapin renovasi kamar ibu. Bu nanti Mmm. renovasi kamar ibu, kebetulan kamar ibu tuh kan banyak yang kotor gitu ya Mhm karena mhm. temboknya gitu kan. Akhirnya Bu nanti kamar ibu Bu nanti rapiin, akhirnya Bu nanti ganti kasur yang cakep gitu kan karena kena hujan gitu. Mhm. Akhirnya sama Allah dikasih lagi renovasi rumah lagi dalam hitungan 2 bulan rumahnya jadi lagi. Itu untuk keluarga loh Karena gitu sudah ya. membahagiakan ibu Iya, gitu. terus belum Bu nanti sedekah, maaf banyak banget sedekah yang Bu nanti kaget kadang yang cuman maaf ya saat itu ngasih cuman di jalanan lah gitu ya, Mhm kita mhm ngasih mhm. beberapa rupiah gitu ke orang gitu, tiba-tiba langsung dapat transferan gitu. Jadi Mmm. ya apalagi yang kita takutkan gitu ya. Iya, Allah Maha Kaya. Jadi betul. kalau dibilang keajaiban sedekah bagi Bunda Anti adalah saat kamu titipkan rezeki padaku kata Allah, aku akan ngasih kamu berlipat-lipat. Jadi imbalannya tuh Allah akan ngasih berlipat-lipat. Jadi apa yang kita takutkan gitu kalau Betul kita betul udah betul. sedekah Allah. Jadi kalau sampai saat ini masih yang simpenan saya di ATM masih banyak loh Iya gitu. iya. Di deposito masih banyak ya. Saya mau diapain ya Mhm misalnya gitu. mhm. Kalau Bunda Anti mah kalau kayak gitu mending atau dibagiin aja, dibagiin bersedekah. Nanti dibalasnya bukan sekali 2 kali tapi lipat lagi, dilipat lagi. Jadi ya yakin deh. The power of sedekah ternyata banyak sekali ya. Tadi sempat membahas rumah Al-Quran, Betul ya kan? banget. Mungkin kita ada artikelnya untuk kita intip nih rumah Al-Quran yang sudah dipunyai oleh Bunda Anti. Nah ini dia, EBSCO. Ada tabungan langit EBSCO, pembagian sembako. Ini Ramadan tahun ini ya 2022. Ya. Kemudian ada santunan anak yatim di Ramadan 2022. Lembaga kursus dan pelatihan Rumah Sehat Sehat Bunda. Bunda yang ada di Tanah Baru Beji Depok. Ya. Nah ini warga Depok nih, mungkin boleh jalan-jalan nih ke sini. Ya, Jadi kegiatannya apa aja Bunda di ini sini? alhamdulillah kita setiap Jumat ada berbagi nasi bok Mhm, ya. mhm. Kita juga ada berbagi sembako, berbagi juga nasi bok, beras, terus mau kena ya anak yatim. Pokoknya yang pasti itu rutin. Mhm. Setiap minggu nasi Jumat berkah itu dari yang cuma 5 bungkus sekarang sampai 300 Oke, gitu oke. ya kan. Terus berbagi beras, berbagi mau kena, berbagi insya Allah lah apa yang memang dibutuhkan
itu kan, dan sekarang lagi pengen nambah lagi ada berbagi air gitu kan Iya gitu. iya Jadi iya. ini komunitas EBSCO Bunda Anti gabungkan di Tabungan Langit Oh, namanya. tabungan langit. Tabungan Jadi siapapun Langit. bisa ikut bersedekah di sini ya? Boleh silakan Oke, gitu. warga Depok, nggak cuma warga Depok doang ya. Siapapun yang menyaksikan podcast ini kalau memang ingin membuktikan keajaiban sedekah itu ya, tapi harus ikhlas ya, harus Ikhlas, ikhlas, harus betul, tulus gitu betul. loh. Nah ini acara buka puasa di tahun ini ya, Iya, Bunda ya? kemarin ini berbagi dengan anak yatim gitu. Ngusap-ngusap kepalanya. Ini satu video kita saksikan dulu ya. Jadi emang kegiatannya juga nggak cuman baby spa aja ya. Ini berarti tapi home care-nya masih Masih jalan juga ya? home Masih care masih jalan. jalan. Ini kliniknya ada. Ini Nah, ini pelatihan-pelatihan. Jadi Bunda Anti pelatihan-pelatihan. bikin beberapa pelatihan baby spa. Aduh gemes. Tuh langsung praktek sama para bayi-bayinya. Ada yang pengen dipijit juga sama Bunda Anti? Oh nggak ada bayi di sini ya. Itu dia. Ini juga ada Oh produk, ada produk-produk, produk. Ini untuk bayi juga ya? Betul, untuk bayi. Ini yang pasti udah BPOM, udah berizin. Ini tabungan langit Tabungan yang Langit ya, tadi ini setiap Jumat ini kita berbagi di depan klinik ini gitu. Jumat berkah ya. Jumat berkah, betul gitu. Darul Azkia, Darul lembaga Azkia, tahfiz Quran. Ini betul. banyak berarti yang udah hafal Quran ya? Alhamdulillah. Yang udah hatam berkali-kali. Alhamdulillah, senang banget Oh deh. masih anak-anak kecil ya? Iya gitu. EBSCO Center ada di Depok. Mungkin Depok, boleh tepatnya di Tanah Baru. Tanah Baru Depok Oke. ya. Ya. Ini ada ini ngomongin soal kegiatan Bunda Anti yang sangat luar biasa gitu ya. 15 tahun menjadi seorang perawat akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis karena banyak banget bersedekah gitu. Terus akhirnya mendapatkan keajaiban yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa mendapatkan bisa kita bilang banyak keuntungan dan banyak rezeki yang didapatkan berkali lipat oleh Bunda Anti ini gitu ya. Dan ada yang bilang juga katanya kalau kita rajin bersedekah itu menolak bala atau menolak penyakit datang. Nah itu komentarnya seperti apa itu betul ya? Banget, Oh, betul banget itu. Alhamdulillah ya, saat kita bisa menyisihkan rezeki kita sedikit aja, itu Allah udah ngasih lagi sehat lagi. Wah, sehat terus kita, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Betul. Tapi kalau bersedekah itu apa ya namanya? Ya insya Allah lah akan berkali lipat balik ke kita gitu. Tapi ada orang yang ingin sukses, let's say seperti Bunda Anti gitu, tapi kayaknya agak males nih sama prosesnya gitu. Maunya yang instan aja gitu. Mungkin Bunda Anti boleh share juga awal-awal kan yang tadi di awal sudah bilang ya obstacle-nya sudah ada, dimana terlilit hutang dulu lah apa dulu lah akhirnya tapi bisa bangkit kembali gitu. Nah tipsnya apa nih supaya kita bisa bebel untuk menghadapi semua tantangan-tantangan untuk menjadi seorang yang sukses gitu. Oke, ya kembali lagi setiap orang punya goal, punya Iya. tujuan gitu ya. Tujuan kita apa hanya di dunia, ya kan? Atau memang kita tujuannya sampai di akhirat gitu. Kalau Bunda Anti saat bilang saya ingin sukses Iya. gitu. Sukses menurut Bunda Anti adalah bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita Iya, gitu iya. kan. Nah, salah satu adalah siapa? Keluarga gitu Betul. kan. Jadi saat kita bilang nggak mau menghadapi susahnya atau prosesnya, memang ya itu perlu proses ya, nggak gitu kan. Pasti, Kalau pengen langsung instan ya susah juga Susah, gitu kan ya. Jadi betul. kalau tipsnya di awal untuk kita bisa bangkit untuk mewujudkan mimpi kita adalah perkuat goalnya. Goal kita maksudkan dulu tujuan kita apa. Ya Allah, saya ingin sukses sampai dunia dan akhirat ya Allah gitu kan. Ya Allah, saya pengen di akhirat itu nanti saya bisa berkumpul gitu kan dengan orang-orang yang memang sama-sama pengen pencinta Quran, sama-sama pengen masuk surga Iya, gitu iya. kan. Jadi di situ yang terjadi adalah kita satu satu frekuensi gitu, karena frekuensi. Bu Nanti menjadi seorang entrepreneur bukan hanya aset dunia yang Bu Nanti kembangkan, tapi aset wakaf. Yes. Gitu. Jadi akhirnya yang Bunda Anti kejar adalah bagaimana Bunda Anti menyiapkan di akhirat nanti nih, dari rumah bekal. tahfiz, benar, dari berbagi ilmu Iya, sampai alhamdulillah insya Allah segera mau bangun masjid Amin, gitu amin, kan. amin, Nah, amin. jadi akhirnya yang kita siapkan adalah asetnya aset wakaf gitu. wakaf. Jadi pada saat kita tiada pun insya Allah bukan nama kita aja yang teringat, tapi kebaikan-kebaikan, jejak-jejak Betul, kebaikan betul, kita yang betul. kita harus tanamkan terus sampai akhirnya tidak ada kalimat untuk negatif gitu, tapi yang ada terus pengennya membuat kebaikan. Amin, Gitu. amin. Jadi memang masih panjang lah begitu ya perjalanan Bunda Anti ini untuk bisa mengumpulkan bekal-bekal yang long last gitu, nggak cuman buat di dunia aja. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang insightful untuk teman-teman podcast Aksi Nyata ya Bunda ya, yang Amin.
menyaksikan podcast kita kali ini gitu. Dan tentunya ini berhubungan dengan campaign aksi nyata ya yang ada di Partai Perindo dari Kamu Untuk Indonesia, yang sangat relate, yang dijalankan dengan movementnya dari Partai Perindo ya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Partai Perindo juga memanggil teman-teman semuanya putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Kamu tinggal kunjungin aja website di bawah ini, www.konvensirakyat.com dan di www.partaiperindo.com untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo. Itu dia ya. Dan buat kamu juga yang udah mengirimkan quotes terbaik dengan tema hari ini, kita akan umumin 3 orang pemenang di minggu depan di Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Jadi karena waktunya sudah habis ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir di sini. Sama-sama. Semoga apa yang diobrolkan sore hari ini bersama Bunda Anti bisa banyak menambahkan ilmu buat teman-teman, buat aku juga pastinya ya. Gara-gara tadi Bunda Anti sudah cerita dari A sampai Z gitu. Semoga ya kebaikannya bisa menular lah sama kita semua gitu ya. Amin. Dan terima kasih juga tentunya untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh